Katanya sebelum Islam muncul, ya Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Pak, sejak kapan ada Kristen itu di Arab gitu lah? Nggak pernah ada Kristen itu di Arab, Pak. Yang ada di Arab itu adalah Nasrani Najran di selatan Arab Saudi. Nasrani Najran, mereka menyebut kitab mereka atau nama Tuhan itu dengan sebutan ilah. Makanya ada sebutan, ya ada prasasti yang ditinggal di abad ketiga atau keempat, yaitu prasasti Zabat. Mereka menyebut Nasrani itu dengan kosakata ilah, bukan Allah. Jadi saya agak heran kalau Anda katakan bahwa udah duluan Kristen di Arab. Kristen yang mana di Arab gitu loh. Karena Kristen dengan Nasrani itu beda. Beda. Gak pernah ada Kristen di Arab Saudi gitu loh, Pak. Jadi saya agak heran dengan teman-teman Kristen. Udah duluan Kristen di Arab, pakai kosakata Allah. Kristen di Arab. Kapan nongol Kristen di Arab gitu loh. Silakan. Ya. Iya, saya percaya ya dengan kemampuan Yusuf PI ya. Tetapi kali ini saya agak bingung. Pak Yusuf PI pernah buka Wikipedia? Wikipedia ya. Terus? Ya, apakah Pak Yusuf PI data-data yang ada di Wikipedia atau menerima atau mau menolak? Ada sebagian diterima, ada sebagian ditolak, Pak. Wikipedia itu. Baik. Berarti Yusuf PI mengatakan bahwa di Wikipedia itu ada yang nggak benar, begitu? Ada yang nggak benar, ya. Baik. Parameter apa yang Pak Yusuf PI pakai bahwa Wikipedia yang sudah ada di muka bumi ini, ya, yang hampir ada di seluruh negara dan mengakui dan menerima Wikipedia, tapi Pak Yusuf mau menolak itu? Apa Pak Yusuf PI punya data yang lebih valid? Gini. Data yang valid itu berasal dari sumber keagamaan itu sendiri, itu lebih valid gitu. Atau peninggalan-peninggalan. Kan kayak gitu. Bukan ya, tidak berdasar seperti Wikipedia yang mengatakan. Contoh yang dikatakan oleh Wikipedia. Injil berasal dari bahasa Arab yang diserap dari Yunani. Gitu. Injil berasal dari bahasa Arab yang diserap dari Yunani. Ini saya agak heran gitu. Agak heran. Kenapa? Karena nggak ada bahasa Yunani Injil. Nggak ada. Terus ya tidak ada di Arab itu orang menyebut Injil sebelum Islam datang. Artinya kosakata Injil itu murni dari Quran, bukan serapan. Gitu. Karena Nasrani Arab Saudi tidak menyebut kitab mereka Injil. Perjanjian baru mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Perjanjian lama mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim, bukan Injil. Jadi dari mana Wikipedia itu asumsinya? Injil berasal dari bahasa Arab yang diserap dari Yunani. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani nggak pernah menggunakan kata Injil sebelum Al-Quran turun gitu loh. Begini Pak Yusuf, Wikipedia itu sudah dianggap dan diterima oleh seluruh dunia sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan ya secara keilmuan. Tetapi kalau Pak Yusuf misalkan nolak, ya sudahlah, saya tidak akan mempertajam itu ya. Ya, gini karena gini Pak, satu alasannya kenapa? Ya. Karena artikel ya, sudah, itu bisa diedit gitu saya loh. Mengalah aja Pak, saya mengalah aja ya. Artinya sudah kita anulir aja lah dalam pembahasan kita ya soal Wikipedia. Tetapi begini, tadi Pak Yusuf mengatakan itu ada Injil di dalam Quran. Saya mau tanya, kalau ada kata Injil dalam Quran, bagaimana mungkin Pak Yusuf mengatakan bahwa bahwa Injil itu tidak ada sebelum Quran, sementara Quran menyebut ada kata Injil? Bagaimana Pak? Apakah tidak kontradiktif pernyataan Pak Yusuf ini? Artinya gini Pak, ya
sebelum Al-Quran muncul tidak ada kata Injil. Saya sepakat. Artinya setelah muncul Al-Quran, kosakata itu Al-Quran. Quran betul gitu. Karena apa? Kristen lagi. Nasrani Arab tidak menyebut Injil sebelum Al-Quran datang gitu loh, Pak. Pak Yusuf, gini ya, Pak Yusuf menggunakan logika falasi itu, Pak. Pak Yusuf mengatakan tadi harus dibuktikan. Pak Yusuf kan tadi gitu. mengatakan bahwa Injil itu belum ada, kan begitu? Belum, betul. Tetapi bagaimana? Kan Pak Yusuf mengatakan belum ada sebelum Quran, kan? Begitu kan? Tetapi bagaimana mungkin dalam Quran mengatakan Injil? Berarti itu memaknai, menyatakan bahwa Injil sudah ada, kan, Pak? Kan gitu, Pak. Gini. Bagaimana mau katakan kalau Injil belum ada, tetapi Quran sesudahnya itu mengatakan ada Injil. Baik. Gitu, jadi Pak. gini, Pak, ya. Dari mana sebelum Al-Quran muncul, tidak ada kosakata Injil. Karena Nasrani, sekali lagi Nasrani Arab menyebut kitab mereka bukan Injil. Gak ada kosakata Injil tuh. Setelah Al-Quran muncul, ya, diwahyukan baru ada kosakata Injil. Artinya, ya, kosakata Injil itu tidak mencontek dari bahasa apapun. Itulah sebutan istilah yang murni dari Al-Quran. Baiklah, begini ya. Kita bicara kosakata, Pak, ya. Kosakata. Iya. Tadi Pak Yusuf bilang bahwa itu belum ada. Kosakata itu belum ada di dalam bahasa Arab, kan begitu? Tetapi bagaimana bisa ada kata kosakata itu di dalam Quran yang mengatakan Injil dan kita sebelumnya tabur itu? Gini, Pak. Kosakata Injil itu murni istilah dari Al-Quran. Bukan dari bahasa Arab yang sebelumnya, bukan. Oke. Injil itu artinya kabar baik, Pak. Ya. Maksud daripada Injil itulah kabar baik. Saya pikir Pak Yusuf tahu dari mana disebut kata Injil itu, ya. Dalam original teks dari bahasa Yunani, ya. Evangelion. Nggak ada Injil, Pak, bahasa Yunani. Evangelion yang ada. Iya, betul. Nggak ada Injil begini, bahasa Pak. Yunani. Sekarang, sebentar, Pak. Kemudian setelah orang Kristen masuk, Pak Yusuf tahu nggak kapan itu orang Kristen masuk di tanah Arab? Tanah Arab. Maksudnya bukan Tanah orang Arab. agama Kristen. Pak Yusuf tahu nggak? Kapan itu agama Kristen nggak ada di Arab, Pak. Arab. Kristen yang mana yang Anda maksud dulu? Ya, memang kalau menurut data Quran memang tidak punya data soal itu, ya. Tetapi Alkitab menyatakan itu sejak murid Yesus, Pak. Bukan masalah Quran sayanya. Sudah ada yang mendengar Injil. Coba Anda buktikan dulu dengan sejarah atau dengan data Anda ada Kristen di Arab gitu loh. Baik. Itu dulu gitu. Di dalam Injil, Pak Yusuf sudah menyatakan ada orang Arab yang kata Arab loh, yang mendengar Injil dalam pemberitaan oleh murid-murid Yesus. Oke, kalau Pak Yusuf nggak mau percaya, mari kita lihat lagi. Gini. Bukan saya nggak. Umum aja, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Bukan saya nggak percaya. Anda tampilkan dulu data sejarah ada Kristen di Arab itu dulu. Karena menurut sejarah yang ada di Arab tuh Nasrani, bukan Kristen, gitu loh. Oke. Nah, apakah beda? Bentar sedikit lagi. Apakah beda Nasrani dengan Kristen? Jauh beda, Pak. Nasrani baik. Ya itu keturunan dari Bani Yakub. Terus dia menegakkan hukum-hukum Taurat, wajib sunat, haram makan babi.
Cuma mereka ada beberapa sekte. Ada sekte Mariamisme yang menuhankan Maria dengan Yesus. Ada juga mereka ya yang menuhankan Yesus saja gitu. Seperti Tritunggal. Ada juga Nasrani ini ya menganggap bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Dan yang patut disembah itu adalah Tuhannya Yesus. Banyak sektenya. Ya, di Arab Saudi. Gak pernah nongol bahasa Kristen tuh di Arab Saudi gitu loh Pak. Bedanya Nasrani dengan Kristen. Kristen bukan Bani Israel. Bani Asia. Kristen halal makan babi. Sedangkan Nasrani haram. Kristen ada yang sunat, ada yang kagak. Nasrani wajib sunat yang di Arab Saudi itu. Jadi dari mana ada Kristen di Arab itu? Coba Anda buktikan dulu gitu loh. Baik. Itu dulu. Begini Pak, biar nggak terlalu bertele-tele. Nanti pada kesempatan saya berikut aja ya, saya akan mengatakan bahwa ada orang Arab, ya, orang Arab sudah mendengar tentang Injil itu yang diberitakan oleh murid-murid Yesus ya. Saya akan buktikan kepada Bapak nanti. Tetapi mari kita pakai data dulu Pak. Ya. Saya pada ini harus kembali ke Wikipedia. Ya. Kristen itu di awal mula-mula di tanah Arab sudah ada. Lah kalau iya Kristen yang mana Pak? Itu dulu. Bentar. Saya harus ada perangkat sih lain, tetapi kalau saya ke perangkat itu akan hilang signal saya gitu ya. Ada gangguan dari Telkomnya. Jadi gini Pak, artinya Wikipedia secara pengetahuan umum sudah menjelaskan abad mula-mula, abad 1-2 bahkan sudah ada orang Kristen Pak. Coba buka dulu itu. Apakah kita menyangkal data ini? Kalau misalkan Pak Yusuf PI mau menyangkal, parameter apa yang Pak Yusuf PI pakai untuk menyangkal data yang dikemukakan oleh Wikipedia? Kan begitu. Parameter apa yang Pak Yusuf pakai untuk mengingkari apa yang dikatakan oleh Wikipedia? Kan mesti ada apa namanya? Ada pembandingnya, Pak. Gitu. Kenapa yang saya, tidak mempercayai yang Wikipedia? Saya pakai, baik. Yang saya pakai itu parameter sejarah yang ada di Arab Saudi. Karena tidak pernah ada Kristen di Arab Saudi. Lalu Anda mau mengambil Wikipedia ini dapat dari mana? Malah saya tanya balik ntar Anda kalau pakai Wikipedia. Kan kayak gitu. Coba kalau kita lihat, nggak ada tuh ya sejarah-sejarah ya. Di Arab Saudi menyebut Kristen. Pasti Yahudi dan Nasrani. Di Al-Quran saya pun Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Terus Yahudi dan Nasrani. Ya kan kayak gitu. Lalu apa beda Yahudi dan Nasrani? Tadi saya udah jelaskan. Nggak ada Kristen tuh di Arab Pak. Masuknya agama Yahudi dan Nasrani. Oke, begini Pak, begini aja. Kita cari jalan tengah aja ya. Saya tidak akan memaksakan bahwa Bapak harus percaya ya, menurut ilmu pengetahuan ya, nggak apa-apa. Biar kita diskusi, mengalir bagus lah. Tetapi saya mau menyoroti kata, kalau Pak Yusuf bilang soal Nasrani, ya. Kalau menurut Pak Yusuf, Nasrani itu agama apa dia? Nasrani itu bukan Kristen, Pak. Nasrani itu adalah sekte setelah dari Yahudi yang masuk ke daerah selatan Arab. Nasrani itu sekte mereka. Apa sektenya? Ya, apa bedanya dengan Kristen? Sekali lagi, Nasrani adalah Bani Israel, keturunan dari Yakub. Mereka itu adalah ahli kitab, sebutannya ahli kitab Nasrani. Mereka keturunan Bani Yakub. Memang ada pengecualian Nasrani itu di luar Bani Yakub ada. Terus Nasrani ini mereka wajib sunat sesuai kitab Yahudi, Taurat Yahudi. Kan kayak gitu. Terus Nasrani ini mereka mengharamkan babi. Karena memang di Jazirah Arab nggak ada babi. Jadi kayak gitu, Pak. Nah, itu Nasrani. Jadi mereka yang disebut Nasrani itu keturunan Bani Yakub.
Oke. Begini Pak ya. Gini. Menurut Bapak, saya garis bawahi ya, bahwa itu sekte. Sekte dari Yahudi. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Oke, baik. Mari kita gali lebih dalam ya soal Nasrani ini. Sebenarnya saya pikir Pak Yusuf sudah tahu tanpa perlu saya menyampaikan lagi. Jadi ini kata Nasrani itu ya kan dalam bahasa Arabnya kan disebut Nasara. Betul kan Pak? Terus? Dari bahasa Arabnya disebut Nasara. Nasoro. Oke, nah kata Nasara ini sebenarnya pengertiannya adalah orang-orang Nazaret, Pak. Oke? Itu oleh Arab disebut Nasara. Tetapi mereka adalah orang-orang Nazaret. Makanya salah disebut itu, Nasara, Pak. Bahasa Arab ya gini. Tapi begini, saya lanjutkan dulu, Pak. Saya lanjutkan. Silakan dulu. Oke. Ya, saya lanjutkan. Soal Nasara. Jadi Nasara itu diserap dari bahasa Arab sehingga merujuk pada orang-orang Nazaret. Kemudian, jadi kata Nasara ini merujuk pada pengikut Yesus, Pak. Dari Nazaret itu. Makanya orang Arab menyebut mereka itu Nasarani atau Nasara. Yesua ha Nazri. Disebut Yesus orang Nazaret. Begitu, Pak. Dalam Ibrani pun Yesus disebut Yehusua ha Nazri. Itu, Pak. Makanya oleh orang-orang Arab menyebut dan mengatakan bahwa Nasaro itu arti mempunyai pengertian orang-orang dari Nazaret yang percaya kepada Yesus itu, Pak. Itu awalnya disebut Nasaro. Jadi sudah ada Injil, sudah ada Yesus di situ, Pak. Baik. Di dalam agama-agama yang Bapak sebut sebagai Nasrani. Sekarang saya kasih tahu dulu sama Bapak. Bagaimana kata Injil itu, Pak, dalam Quran? Bentar dulu. Kita bahas Nasraninya dulu. Jadi gini, Pak, Anda aja udah salah tadi. Nasoro merujuk ke orang Nazaret. Menurut bahasa kata Anda salah. Salah. Jadi kata Nasrani berakar kata dari kosakata Nasoro yang artinya dalam bahasa Arab penolong. Oke? Bukan merujuk ke orang Nazaret, ya. Merujuk ke orang Nazaret itu paham sekte secara definisi. Kalau dalam bahasa, secara bahasa Nasoro artinya penolong. Apa yang mereka tolong yaitu syariat-syariat dari agama Tuhan yang dibawa oleh para nabi. Makanya mereka menegakkan Taurat, menegakkan juga ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Mereka ya ibadahnya ya seperti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Makanya mereka menolong syariat-syariat dari ajaran para nabi. Makanya mereka nggak makan babi. Jadi secara definisi kata Anda merujuk ke orang Nazaret. Itu pemahaman dari definisi orang yang ada di Arab. Tapi dari kosakata Nasoro itu artinya penolong. Ada di Al-Quran kami juga ansori ilallah, siapa yang menolong agama Allah. Kayak gitu. Salah udah Anda dari segi kosakata Nasrani itu. Oke, begini aja. Apa Pak Yusuf punya PI? Pak Yusuf punya data untuk itu? Untuk menjelaskan itu? Ada. Oke, silakan Pak. Bentar ya, saya buka dulu berarti. Ini Pak, ya banyak. Anda bisa buka aja di Arab manapun kayak gitu ya. Apa arti Nasoro, Nasrani? Ya, Nasoro artinya dalam bahasa Arab apa? Telah menolong.
Oke, bukan bukan orang-orang Nazaret, bukan. Ada ayatnya, ansori illallah di Al-Quran kami, siapa yang menolong agama Allah gitu. Banyak Pak, atau di sini atau mau dari manapun Anda mau mengambil ya. Karena pahamnya memang seperti itu. Kata yang tepat adalah kata penolong. Makanya nih artinya telah menolong dalam bahasa. Gitu, Pak. Banyak kok datanya berhamburan kayak gitu. Pak Yusuf, saya heran kalau Pak Yusuf mencoba menghindari dengan membuat standar ganda pada malam ini. Tadi Pak Yusuf tidak mau menerima data yang disodorkan oleh Wikipedia. Tetapi sekarang Pak Yusuf mau menggunakan teknologi dari Google itu dengan mencari asal kata dari Pak Nasoro itu. Kalau Pak Yusuf mau buka penjelasannya, Pak Yusuf pasti akan menemukan arti kata penolong selanjutnya itu, Pak. Saya minta maaf kalau kali ini saya tidak bisa. Saya tidak menggunakan dua perangkat ya. Kalau gitu saya nggak akan bawa standar ganda. Satu menolak teknologi, tetapi yang satu menggunakan teknologi. Baik, kalau menurut Anda itu adalah standar ganda, saya nggak pakai Google lagi. Saya pakai Quran saya, oke? Oke? Al-Quran nih, ya yang saya pakai. Ya. Tapi saya tampilkan di layar ya, teman-teman. Bentar ya, sebentar. Saya juga akan tampilkan di layar nanti ya. Sabar. Sabar ya Pak ya. Bentar. Ini satu. Aduh. Saya harus berdiri ini untuk mendapatkan signal. Nggak apa-apa Pak. Atau begini aja Pak. Iya. Ya udah, ini saya tampilkan di layar dulu. Itu bukan esensi. Bentar. Bentar. Biar sudah temukan ya. Silakan. Nih Ali Imran ayat 52. Falam ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Ini dari kosakata nasoro ya. Siapa yang dimaksud? Nih, penolong agama Allah. Nasoro itu. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah ya. Kamilah penolong agama Allah. Oke? Paham kan? Saya nggak pakai Google lagi nih, pakai Quran saya. Oke. Ayat itu ditujukan pada siapa, Pak? Ditujukan Bani pada siapa Israel. ayat itu? Bani Israel. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Nasoro itu adalah berasal dari Israel, ditujukan pada orang Israel? Nih, makanya Anda baca nih ya, logikanya terjemahnya bagaimana, aja. Pak, sampai lahir pandangan seperti itu, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar akan pembahasan kita. Oke, lanjut. Ketika Isa ya merasakan kekufuran dari mereka, Isa ini diutus untuk siapa? Bani Israel. Jadi gitu. Begini Pak ya, konteks kita membicarakan tentang Nasoro ini atau Nasrani, saya sudah mengemukakan bahwa Nasoro itu adalah sebutan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat Arab itu sendiri. Nasoro itu adalah orang-orang dari Nazaret. Kan begitu. Nggak apa-apa kalau saya minta maaf karena saya tidak bisa membuka perangkat yang satu. Ya, nggak apa-apa. Pak, tahukah Anda, Pak Nasoro itu Paulus pada pengikut, Pak. Jadi Paulus, kan Pak. Bentar dikit, Pak. Saya lanjutkan. Oke. Tahukah Anda, Paulus yang mempelopori Kristen itu menentang Nasrani. Nah, saya pikir jangan dulu ke sana, Pak. Nanti akan melebar pembahasan kita. Artinya kayak gini. Yang saya sampaikan,
Ya fokus kita ke kosakata Nasrani. Yang saya sampaikan kenapa Paulus menantang Nasrani ya karena Kristen dengan Nasrani bagi Paulus pun beda. Begini Pak, saya belum melihat kata-kata Nasrani yang Pak Yusuf katakan itu dari kata Paulus, ya. Buka. Makanya kita jangan dulu membahas itu Pak, nanti melebar pembahasan kita Pak. Saya hanya mau fokus pada real pembicaraan. Bapak bentar. Nanti melenceng kemana-mana Pak kalau saya harus tanggapi itu. Ini Alkitab Anda ya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa yang dikatakan Paulus? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Oke? Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Paulus pun menantang Nasrani. Beda Kristen dengan Nasrani. Ini menurut kitab Anda, ya. Baik. Bukan menurut Quran saya. Gitu. Baik. Anda mengutip dari sabda kan? Saya ngerti kalau ayat itu bisa merujuk ke sana. Tetapi ada makna yang lebih daripada sekedar itu. Sekedar apa yang Pak Yusuf katakan ya. Tapi oke, kalau kita membahas itu nanti sudah melenceng Pak dari real pembicaraan kita. Kan begitu. Tapi saya mau tawarkan jalan tengah aja Pak. Kan saya cuma bukan menguji ya. Saya hanya minta tentang kejujuran dalam berpendapat. Kenapa kalau Pak Yusuf mengatakan bahwa Injil justru nanti muncul di Quran. Padahal orang-orang Kristen sudah ada. Bahkan, maaf ya kalau saya mengutip ya, dari Quran Anda. Jika belum jelas, tanyalah kepada ahli kitab. Ya, tanyalah kepada ahli kitab, kan begitu. Yaitu Injil dan Sabur. Kan begitu, Pak. Stop. Nah, jadi saya tanggapi dulu, Pak. Sebentar itu salah Pak. lagi jadi Anda. Kita mau dudukkan bagaimana? Itu salah lagi tuh. Pemahaman ini. Saya pikir tidak perlu saya menyalah-nyalahkan atau Pak Ustadz menyalah-nyalahkan kan? Begitu. Enggak. Kayak gini, kenapa saya berani menyalahkan? Ya, Pak ya. Tapi kalau saya mau menyatakan Pak Ustadz salah dan Ustadz menyatakan saya salah, jadinya dialog kita enggak apa ya? Gini Pak, dialog kita kenapa saya berani mengatakan salah ya? Kenapa saya berani mengatakan salah? Karena Anda mengatakan bahwa Al-Quran saya menyuruh menanya kepada Injil, kitab sebelumnya. Padahal yang disuruh nanya itu adalah tentang Fir'aun di kitab Nabi Musa, bukan di kitab Injil. Yang Anda bawa tuh Quran surah Yunus ayat 94 ya. Kalau kamu meragu-ragu fa in kunta fi syakim mimma nazzalna alaika, kan kayak gitu. Ya kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan ini hai Muhammad ya, tanyalah kepada orang yang memegang kitab sebelummu. Tentang masalah apa Nabi Muhammad tuh disuruh nanya. Buka ayat 90-nya. Betulkah Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang laut ketika dikejar Fir'aun? Kalau Nabi Muhammad kagak percaya tentang cerita Nabi Musa menyeberangi laut, tanyakan sama Bani Israel. Gak ada hubungannya dengan Kristen atau Injil gitu. Di situ salahnya Pak. Ya, makanya saya berani mengatakan salah. Gitu. Apakah ayat tersebut menjelaskan secara spesifik? Iya, coba seperti buka apa yang Pak Yusuf Quran surah Yunus sebentar. Quran surah Yunus ayat 90 sampai 94. Kemudian Pak, jadi gini, menurut Bapak ahli kitab itu siapa? Yang dimaksud dengan ahli kitab itu siapa? Bani Israel, Pak. Kitab Yahudi apa? dan Nasrani. Lah, jadi kalau Nasrani itu Pak, kenapa mereka disebut Nasrani? Artinya kembali lagi kan ke kata Nasrani. Bahwa sebenarnya orang-orang Nasrani disebut oleh orang-orang Arab, mereka itu adalah orang-orang Nasaret, orang Nasaret yang percaya kepada Injil,
yaitu Yesus dari Nazaret itu yang disebut Yeshua ha-Nazri. Begitu Coba, Pak. Pak, Artinya kok Yesus orang Nazaret, Pak. Jadi kok orang muter-muter Nazaret jadi ya? itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam bahasa Salah, Pak. Ibrani pun Yesus disebut Yeshua Nasri. Tadi saya udah jelaskan Kan begitu, tentang Pak. kosakata Nasrani. Saya tunjukkan sampai ke Al-Quran saya, sampai ke Bible Anda. Yang namanya Nasrani itu adalah sekte menurut kitab Anda. Yang namanya Nasrani itu bukan Kristen. Bukan merujuk ke orang Saya tidak Nazaret. pernah menemukan Tapi sekte Yahudi yang namanya Nasrani, Pak. makanya ada di Apakah Arab. Bapak punya data bahwa sekte Yahudi itu ada ada sekte Nasrani dari Yahudi? Apakah Bapak punya data tentang itu? Lah begini, Pak. Oke. Kita bicara secara logis saja, Pak, ya. Apakah orang Yahudi punya sekte namanya Nasrani? Nih, Saya belum coba ya. menemukan data itu, Pak. Ya? Katanya Anda suka Tapi begini bawa-bawa aja. Wikipedia kan tadi. Padahal data itu ada di Betul. Wikipedia loh. Nah, Oke. Yang saya sesalkan, Pak, namanya Pak Nasrani ya itu adalah sekte dari Yahudi. Padahal tadi Anda sukanya pakai Wikipedia. Oke. Nih, sekte sebagai Begini, Pak, Nasrani, begini, Pak. ya kaum Nasrani sebagai sekte Yahudi. Aduh. Ke Yahudi Mana yang sih? dimaksudkan di situ, Pak. Begini, Pak. Yesus itu kan orang Yahudi. Ya, murid-muridnya juga orang Yahudi. Kalau Pak Yusuf mau berangkat dari pengertian itu betul. Tetapi persoalannya bukan Yahudi kan nggak percaya tentang Yesus datang sebagai juru selamat. Kan begitu. Oke. Makanya orang-orang menyebut itu sekte Yahudi. Tetapi Jadi gini, sesungguhnya bahwa Nasrani itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang dari Yahudi juga itu. Sementara orang yang menyebarkan Injil di tanah Arab itu juga adalah orang Yahudi, Pak. Jadi Oke. latar belakang berpikirnya dari situ, Pak. Oke, baik, Begitu. baik. Jadi begini. Jadi Oke, gini, begini, Pak, Pak. yang Saya mau namanya ambil Nasrani, tengah, kata karena Anda saya tadi tidak ya. bisa membuka dua perangkat, Pak. Saya tidak bisa membuka dua perangkat. Iya. Halo. Ya udah, kalau gitu Pak, setidaknya besok ya Anda bisa membuka data gitu. Padahal kan saya tunjukkan bukti-bukti yang nyata sama Anda, kan gitu. Iya, berdasarkan gitu. data yang Pak Yusuf sodorkan itu, saya berterima kasih Pak untuk itu. Tetapi tidak seperti Pak Yusuf memaknai tentang sekte Yahudi itu. Itu dalam tanda kutip, Pak. Karena di situ ada Yesus Kristus yang membawa Injil. Diajarkan oleh murid-murid yang adalah Yahudi. Makanya orang Yahudi sebut, atau itu disebut sekte. Begitu, Pak. Jadi gini, Tetapi Pak. itu bicara tentang Yesus Kristus. Kalau Itu maksudnya, Anda Pak. ngotot ya, kalau Anda ngotot Nasrani bawa Injil sebelum Al-Qur'an datang, coba sebelum Al-Qur'an saya datang, mana kosakata Injil yang dipakai Nasrani? Coba. Nggak ada, Pak. Saya tidak Nggak ada. mengatakan bahwa Nasrani itu ya. Yang saya tegaskan dan saya katakan Nasrani adalah orang-orang yang dari Nazaret yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Salah. Gini, Pak. Gitu. Nah, itu yang disebut Injil, ya, Pak. gini. Itu yang diberitakan sampai ke tanah Arab. Gini, Nasrani ya, apa ya, yang namanya Nasrani adalah ya dari keturunan Bani Yakub, dari sekte Yahudi yang mereka ya juga menerapkan ajaran dari Yesus. Oke? Lalu mereka hijrah tuh ke Arab Saudi, tempatnya di Najran. Itu Nasrani, bukan dari orang-orang Nazaret, bukan. Udah dibilang makanya mereka ada ya yang menuhankan Yesus. Makanya mereka juga tidak menyebut kitab mereka Injil. Nggak ada Injil tuh mereka menyebut. Tapi dengan kosakata apa mereka menyebut Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Qadim untuk perjanjian baru. Perjanjian lama. Terus perjanjian barunya Nasrani itu menyebut Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Qadim, Al-Jadid gitu. Nggak ada Injil, nggak ada. Asumsi gitu.
Tidak asumsi, justru saya setelah menggunakan data yang Pak Yusuf sodorkan tadi, pengertian dari Yahudi tetap bahwa itu sekte, tetapi sebenarnya di dalam Yahudi tidak ada sekte begitu, tidak ada sekte Nasrani, nggak ada Pak. Jadi Tidak ada jadi sekte yang yang namanya Nasrani. artinya kayak Begitu Pak. gini Jadi aja. Ya. begini Pak. Saya tidak mau apa namanya? Saya tidak mau diskusi kita seperti dua gelombang ya, yang kejar-kejaran. Saya tidak mau begitu. Jadi saya mau justru kalau kita mau diskusi, saya harap ada dua gelombang besar yang bertemu. Begitu Pak. Kalau bertemu juga, artinya kita mengambil keselarasan aja Pak di diskusi ini. Kalau gitu Supaya nanti kita lebih diberikan baik pemahaman. Bapak ya pakai dua perangkat dan tunjukkan data gitu. Enggak, karena apa? Oke. Selama Anda tetap mengatakan sesuai yang Anda katakan tanpa data itu, tetap akan saya berikan data yang saya sodorkan sama Anda. Tetap akan saya bantah terus gitu, nggak ada habis-habisnya. Karena apa? Lebih kuat saya yang bawa data ya, baik dari Bible Anda, Quran maupun dari website tuh semuanya. Nah, kalau Anda tetap ngotot ya tetap juga saya akan tampilkan data lagi gitu. Data yang ngotot kepada Anda, bukan saya. Gitu. Jadi gini Pak, tadi dari Nasrani atau Nasaro itu Bapak tidak menguraikan kan seluruh catatan tersebut ya yang Bapak ambil dari Google itu. Jadi gitu. gini Kalau Pak, mau ya, jujur, begini, artinya Pak. gini. Itu kan cuma yang mau saya dari sampaikan akar-akarnya. kepada Anda, yang mau saya sampaikan kepada Anda intinya Nasrani dengan Kristen beda gitu. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus. Oke. Apakah menurut Bapak gitu. di dalam ajaran Nasrani ya, sebenarnya itu sekte sesat sebenarnya bagi orang Kristen itu sesat. Tetapi mereka juga berbicara tentang Injil, Pak. Nasaro itu, nanti dulu Nasrani kita masalahkan Jadi, Injilnya saya punya nanti. data itu, Pak. Yang saya mau kasih tahu sama Anda gini, Nasrani itu beda dengan Kristen. Artinya tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Gitu Pak. Baik. Begini aja Pak. Tadi saya mengatakan kan tadi Nasrani itu dalam bahasa Arab itu kan Nasaro. Oleh orang-orang Arab ketika itu kan begitu ya. Dia disebut adalah para pengikut Yesus dari Nazaret. Yesua ha Nasri. Yesus orang Nazaret, Pak. Dalam bahasa Ibrani pun Yesus disebut Yesu ha Nasri. Begitu, Pak. Tetapi itu nggak masalah, Pak. Apapun pemahaman Anda di situ, yang jelas dia beda dengan Kristen gitu. Nasrani bukan Kristen. Artinya gini aja. Kalau Anda pun mengakui Nasrani bukan Kristen. Tetapi di dalam Nasaro. Sekarang saya meminta dulu. Nasrani itu ada bicara tentang Yesus, Pak. Nggak apa-apa, no problem. Mau dia mau bicara tentang Yesus atau tidak, saya nggak memasalahkan. Kalau Anda sudah mengetahui Nasrani bukan Kristen, sekarang saya minta ucapan di awal Anda ya, Kristen sudah ada di Arab sebelum Islam. Itu Kristen mana? Makanya Pak, tadi saya katakan tinggalkan kita bahas Nasrani. Tinggalkan bahas Nasrani karena bukan Kristen. Nah, sekarang yang saya kejar kepada Anda nih ya, Kristen mana yang duluan di Arab tuh? Kristen dari mana gitu loh, itu loh. Karena Pak, tidak pernah ada Kristen di Arab masalahnya. Jadi begini, Nasrani itu oleh orang-orang Kristen sekarang bukan bagian dari ajaran Kristen yang ada sekarang, karena itu dianggap satu bidat, Pak. Tetapi di dalam Nasrani itu sudah bicara tentang Yesus Kristus, Pak. Nggak masalah, itu Nasrani, Pak. Orang Nasrani. Begitu. Itu Nasrani, nggak masalah. Bagaimana mungkin Quran mencatat Injil jika Injil atau Yesus Kristus itu kabar baik itu belum ada? Gini, itu nggak masalah mau bicara tentang Yesus atau tidak, Pak. Dibicarakan itu oleh orang Arab, Pak. Makanya saya perkuat lagi. Nggak jadi masalah. Bukankah nggak jadi masalah. Bertanya kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu?
adalah untuk Nah, bertanya bal- kepada balik lagi kan Anda. ya, jadi dukungan saya begitu, Pak. Saya mengambil data dari Quran sendiri. Gini, ya udah. Kalau gitu, saya minta tunjukkan dulu Kristen yang mana ada di Arab, gitu. Kita nggak bicara Nasrani lagi, udah. Nasrani Anda sudah tahu beda dengan Kristen. Sekarang saya mau tanya, ya Kristen mana yang duluan di Arab? Itu dulu. Ya itu yang Bapak katakan Nasaro itu Nasrani. Nasaro itu Kan pengikut. beda. Ah, Jadi begini, Pak. aduh, Nasrani aduh. itu adalah ajaran. Nasaro itu orang pengikut ajaran itu, Pak. Yesus Kristus Pak, itu. gini. Jadi menurut saya, Gak apa-apa, masalah berdasarkan Nasrani penjelasan itu ini, Pak, mau ngomong Yesus atau tidak, mau ikut ajaran Yesus atau tidak, ya no problem. Kita tinggalkan bahas Nasrani, oke? Nasrani Anda udah tahu beda dengan Kristen. Kata Anda Kristen lebih dulu ada di Arab. Sekarang Kristen mana yang ada di Arab gitu? Karena Baik. beda, bukan Saya Nasrani menjawab, tadi ya. yang dimaksud. Saya mencoba menjelaskan bahwa abad mula-mula orang Arab sudah disebut dalam Injil, ya, yang mendengar Injil. Berapa banyak orang Arab yang menjadi Kristen? Saya tidak punya data yang sahih. Nanti saya akan cari. Tetapi yang Nggak ada jelas- datanya. Sebentar. Nggak ada Sebelum datanya Islam berarti. Sebelum Islam ada di Jazirah Arab, Aduh. ya Pak, Kristen sudah ada. Nah, Kristen itu bidatnya salah satu adalah Udah orang Pak, Nasrani, adalah Nasrani. gini. Agama Nasrani. Anda Begitu, tunjukkan Pak. dulu Kristen apa yang ada di Arab karena beda dengan Nasrani. Nggak Nasrani usah itu, ngotot Pak. dulu. Kristen Nasrani itu, Pak. Kan tadi Anda udah paham Nasrani itu beda dengan Kristen. Bidat, Pak. Bidat. Kalau Bidat dia seperti yang beda dipahami beda orang dengan Kristen, sekarang. beda dengan Kristen, lalu Anda ucapannya di awal tadi Kristen lebih dulu ada di Arab tuh Kristen yang mana? Bawa data lah, Iya, kan kayak Kristen gitu. yang disebut oleh orang disebut Nasrani, Pak. Kepercayaan Nasrani disebut Nasrani, Pak. Itu adalah salah satu bidat dari Kristen yang kita sebut Nih, itu nih, ajaran sesat. Tetapi Saya itu wajib sudah disebutkan menjelaskan, di situ, ya. Pak. Nih, saya wajib jelaskan sama Anda Ya, ya. ya. Nih ya. Jika engkau Nabi Muhammad dalam keraguan-raguan ya tentang apa ya. Nih apa nih kisah Nabi terdahulu ya. Yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Bukan Kristen ini yang ditanya. Bukan pula Nasrani atau Injil, bukan. Tapi apa yang ditanyakan? Nih, tentang apa yang ditanyakan? Wajibnya ditanyakan tentang Bani Israel ya dibawa oleh Nabi Musa yang dikejar Fir'aun. Udah Pak, nggak nyambung. Anda ngotot tentang ini. Yang ditanyakan itu adalah kepada Taurat ya, tentang cerita Nabi Musa yang dikejar Fir'aun, bukan kepada Injil Kristen. Yang Nggak saya nyambung tahu, Pak, ya. itu Injil kan, Pak. Nah, Bukan gitu. cuma Taurat dan Injil, Pak. Jangan dipenggal. Jadi kayak gitu Pak. Ya, yang ditanyakan tuh tentang masalah kitab Nabi Musa. Dah, itu aja. Saya harap besok Anda bawa ya, carikan data Kristen apa yang ada di Arab. Dah, itu aja dah. Karena menurut Paulus Nasrani dengan Kristen pun beda gitu. Carikan dulu datanya biar Anda nggak ngotot, oke? Iya. Oke, begitu aja ya. Oke, selamat malam Pak Ustadz. Terima kasih sudah menaikkan saya di Komar ini. Selamat malam.